pendekatan 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 teknologi. Karena di kurikulum mereka guru harus bisa untuk memahami teknologi. Jadi untuk sistemnya atau caranya kita menggunakan teknologi atau mungkin proyek atau mungkin konten yang mana konten ini memicu ke peserta didik atau merangsang mereka supaya tahu tujuan pembelajaran kita itu seperti apa, supaya tidak membosankan, Pak. Selanjutnya PBL. PBL ini adalah problem yang terjadi di kelas supaya peserta didik tidak bosan dalam kita menyampaikan materi. Kita harus tahu dulu masalah apa yang terjadi di kelas. Setelah itu baru kita akan kita akan buat proyeknya supaya anak-anak tidak bosan untuk belajar supaya mereka lebih cenderung ke materi kita daripada banyak bermain di kelas. Seperti itu, Pak. Baik, PJBL itu lebih penekanan kepada output yang kita harapkan berbentuk hasil pembelajarannya. Keluarannya apa, gitu. Produk pembelajarannya, project itu. Oke, saya kira itu Pak Suara ya. Baik, Pak. Yang kita rumuskan itu seperti tadi yang digambarkan oleh Pak Mukhlis tadi ya. Ada 5 hal itu. Tujuan, setelah tujuan itu baru alur tujuan pembelajarannya, bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan itu. Kemudian pendekatan yang digunakan menggunakan teknologi dan menggunakan konten, kemudian juga ada PBL-nya dan project dari problem development itu 5 hal. Baik, ini sudah luhur ya. Baik, saya kira tidak mengurangi arti dari ujian kita hari ini. Ada 3 komponen lagi yang paling kawan-kawan ketahui. Yang ketiga itu berhubungan dengan modul ajar. Ya, kawan-kawan pastikan paham apa komponen modul ajar ya. Yang ketiga tentang pendalaman dan penguasaan aspek materi ajar, juga perlu kawan-kawan pahami lagi. Kemudian pendalaman aspek asesmen, mulai dari asesmen awal, formatif, sumatif, kemudian teknik asesmen, lalu asesmen yang berorientasi kepada HOTS. Istilah HOTS itu satu hal yang baru ya. Tapi mungkin dulu sudah ada, makanya itu harus kita pahami itu. Jangan sampai nanti Bapak PPG di mana? Di UIN di Intan. Tahu dengan HOTS? Nggak tahu, repot deh urusannya itu. Bisa nanti ngomongnya itu yang kena publik itu nanti. Nah, 2 hal yang juga penting dipahami berkenaan dengan rancangan model project. Nah, kan model project itu diawal dari penyusunan profil, tujuan, aktivitas, asesmen, dan terakhir berkenaan dengan kesesuaian asesmen itu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip merdeka belajar. Yang terakhir berkenaan dengan PTK. Seorang guru masa depan itu harus mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas yang itu memiliki rancangan atau proposal PTK. Minimal mencakup 5 aspek. Proposal PTK itu pertama hubungan dengan pendahuluan, yang di dalamnya kan mencakup latar belakang masalah, tujuan permasalahan, setelah pendahuluan baru yang kedua kajian teori, ya kajian teori. Yang ketiga metode penelitian. Metode penelitian. Yang keempat
Hasil lah. Instrumen penelitian. Instrumen untuk mengambil data. Ya, saya kira itu yang harus kita pahami kaitan dengan pointer-pointer yang menjadi amanah dari program PPJ. Saya kira itu Ibu Seti yang saya sampaikan dalam ujian ini. Dengan waktu kita kembalikan ke Bu Seti. Saya kira nanti terakhir ini untuk yang belum hadir tadi Pak Heli ya, itu kita hubungi untuk bisa diikutkan besok insya Allah. Kalau hari ini Pak. kita mungkin baru sampai pada jam 12 ini karena saya ada keluar untuk. Mohon izin Pak, saya kan baru bergabung nih agak terlambat, jadi bagaimana Pak? Yang mana? Yang saya Kuswara tadi baru izin terlambat. Oh, nggak jadi masalah. Ya, nggak ada masalah. Sudah dipahami dan sudah. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ya. Sudah dianggap selesai. Amin. Ya, yang belum itu imam. Ya, terima kasih Pak Dokter ya, bimbingnya, ilmunya dan bermanfaat buat kami. Sama-sama. Kira itu Bu Teti dan Bapak Mukhlis. Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Baik. Terima kasih Pak dosen. Baik Bapak, kita lanjut ya ke sesi pertanyaan baca tulis Al-Quran. Mohon maaf, saya Al-Quran mungkin saya akan bertanya ke Pak Mukhlis dulu ya. Pak Mukhlis, bisa dengar suara saya ya? Bisa, Bu. Kedengaran ya, Pak? Ya, Bu. Oh ya, baik Bapak. Bisa dijelaskan kegiatan keagamaan yang sudah berjalan di madrasah Bapak apa saja ya? Kegiatan di sekolah saya itu setiap pagi itu kegiatannya melaksanakan sholat duha, Bu. Di sholat duha berjamaah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita mulai jam 7, anak-anak itu sudah siap untuk melaksanakan sholat duha. Nah, setelah itu ada tahfiz Quran, Bu. Ya, kita coba walaupun surat pendek, ya mereka belajar. Terus nanti sistemnya adalah penyetoran anak-anak ke wali kelas masing-masing. Yang itu ketiga, untuk tingkat kita apa belajar ya, Pak? 4, 5, 6, Bu. Oh, kelas, di MI ya, Pak ya? Ya, MI. Ya. Nah, terus Silakan, ada lagi kegiatan kita muhadharah, Bu. Muhadharah itu belajar ceramah dai. Jadi kita seminggu sekali setelah pembelajaran biasanya kita ambil dari Sabtu, Bu. Hari Sabtu kan kita masuk ke ekstrakurikuler tapi mulai jam 1, Bu. Jam 1 sampai jam 3. Itu sekolah Bapak di mana ya asalnya, Pak? Di kampungnya Waidente, Kecamatan Dente Telagas, Tulang Bawang, Bu. Oh, di Tulang Bawang. Sudah ada kegiatan muhadharah ya, Pak, untuk tingkat MI ya? Iya. Kita coba, Bu. Nah, terus sebagai inspirasi anak-anak supaya semangat, kita programnya sebulan sekali mengadakan kegiatan muhadharah sudah berjalan ya, Pak? Udah berjalan, udah 2 tahun ini. Oh, Masya Allah. Jadi kita mengadakan lomba, kegiatan ya, untuk kegiatan tahfiz apa? Oh, gitu ya, Pak. Iya, Pak. Ya, kalau untuk kegiatan tahfiz belum ada guru spesial ya, Pak, yang menangani khusus yang memegang? Belum ada, Bu. Belum. Ya, baik. Kayaknya sinyal, Ibu. Sinyalnya putus. Ya, keluar dia. Ya, itulah kondisi salah satu kelemahan dari sistem Zoom ini. Tapi yang saya dipungkiri sisi lain juga ada manfaat lainnya. Iya, Pak. Udah masuk lagi ya.
Silakan Bu Seti, lanjutkan lagi. Silakan tadi. Kalau kabelnya tadi ke bental kaki kali. Silakan Bu Seti, lanjutkan. Silakan Bu. Maaf Pak gangguan sinyal. Jadi untuk kegiatan tahfiz memang sudah berjalan ya Pak ya? Ya, udah berjalan Bu. Baik Bapak, boleh saya bisa mendengar Bapak untuk membacakan surat yang Bapak tentukan sendiri? Oh, iya Bu, makasih Bu. Silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilang fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Baik Bapak, jazakallah khair. Mungkin saya lanjut ke Pak Kuswara ya Pak. Baik Ibu. Mohon izin ya Pak Kuswara. Ya Bu, siap. Bisa dengar suara saya ya? Ya, alhamdulillah jelas Bu. Baik Pak. Ya, kita memenuhi kisi-kisi pertanyaan baca tulis ya Pak. Siap Bu. Konfirmasi aja. Gimana Bapak bisa menceritakan kegiatan keagamaan di madrasah Bapak yang sudah berjalan? Baik, terima kasih Bu. Pertama, madrasah kami ada di Desa Jaya Tinggi, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Kemudian MI apa MTS tuh ya? Saya di MA Pak, Madrasah Aliyah. Ya, di Madrasah Aliyah. Nah, untuk kegiatan sehari-hari, kita mulai pembelajaran itu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kemudian hari Ahadnya kita libur. Nah, kemudian untuk pembelajaran kita mulai dari jam 7 pagi. Itu diawali dengan apel pagi. Apel pagi itu isinya adalah pembacaan sholawat bersama. Itu dilakukan setiap pagi. Kemudian di situ juga diisi dengan hari Senin itu latihan pembacaan Asmaul Husna. Kemudian latihan muhadharah, pembacaan hadis arba'in, dan terakhir itu murojaah di hari Sabtu. Nah, itu setelah apel dia rangkaiannya. Setelah apel kita lanjut ke pembiasaan sholat duha secara berjamaah, itu dilakukan di masjid, dipandu oleh guru yang piket setiap harinya. Kemudian setelah itu jam 7.30 kita baru masuk ke kelas. Ke kelas ini kita awali dengan halaqah Quran. Jadi halaqah Quran mulai dari jam 7.30 sampai jam 8.45. Jadi halaqah Quran karena di sekolah kita ini ada targetan selama dia 3 tahun pembelajaran itu paling tidak minimal menghafal 3 juz daripada Al-Quran. Nah, itu dibagi kepada kelompok atau halakoh masing-masing disesuaikan dengan kelompoknya. Misalkan kalau masih awal-awal masih baca tulis dia ikro. Kalau sudah masuk ke halakoh kedua sudah perbaikan bacaan. Terus ketiga sudah mulai menghafal dan seterusnya. Artinya untuk tahap awal memang ada beberapa yang masih di kelas ikro. Dan alhamdulillah pembelajaran ini sudah berjalan kurang lebih 9 tahun Bu. Ini sudah lama. Nah, kemudian
selain pembelajaran keagamaan itu dari tahfiz, karena ada targetan 3 juz dalam 3 tahun. Nah, kemudian setelah itu baru masuk KBM sampai dengan jam 2. Nah, itu untuk pembelajaran. Nah, di hari Sabtu kita ada ekskul. Jadi kepramukaan, kemudian termasuk juga keagamaan. Nah, kalau yang hari Senin sampai Sabtu itu sebagai ajang latihannya, tapi untuk pembelajarannya, materinya, pendalamannya itu dilakukan di hari Sabtu. Jadi kita bagi dalam ekstrakurikuler, kemudian kokurikuler dan intrakurikuler. Nah, sesuai dengan minat dan bakat. Nah, yang sudah dijalankan di kami ada beberapa terkait dengan keagamaan, seperti tadi muhadharah, kemudian tilawah Al-Quran, itu seni baca Al-Quran, kemudian pendalaman bahasa Arab, kemudian kaligrafi, kemudian kegiatan hadroh atau marawis. Nah, itu di hari Sabtu, artinya pendalaman sesuai dengan minat masing-masing anak, dan ini wajib gitu Bu. Kami wajibkan setiap anak mengikuti sesuai dengan potensi dan minat mereka. Nah, itu mungkin sekilas terkait dengan program keseharian di madrasah kami. Nah, selanjutnya alhamdulillah kami juga sudah ada kurang lebih 5 tahun terakhir ini kita sudah memberlakukan program tahfiz Quran. Jadi ada yang kelas khusus untuk para penghafal Quran. Jadi dia terintegrasi, jadi madrasah, tapi dia juga sebagai penghafal Quran. Jadi porsi Al-Qur'annya hampir 95% lah untuk program tahfiz itu. Makanya disebut dengan program tahfiz Quran. Memang targetnya selama 3 tahun mereka mencapai 30 juz. Mungkin itu Bu secara singkat terkait dengan madrasah kami dan kegiatan dalam kesehariannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kuswara. Sepertinya kegiatannya padat banget ya Pak. Itu pondok pesantren ya Pak, bukan hanya madrasah biasa ya? Ya, kita terintegrasi dengan pondok pesantren karena sudah menjadi di bawah naungan pondok pesantren. Masya Allah. Ya, betul. Nah, jadi gitu ya Pak ya. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap ini ya Pak ya. Berkah selalu lah untuk Amin, madrasahnya, pondok amin, pesantrennya. amin. Mohon bimbingannya nih Bu dan Pak dosen. Bukan itu Pak. Tapi mohon maaf ya Pak Kuswara, untuk memenuhi syarat, saya hanya konfirmasi bukan menguji ya Pak ya. Boleh Bapak bacakan saya sedikit beberapa ayat. Baik Bu, ya nggak apa-apa. Saya juga masih belajar soalnya nih Bu. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bu. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Kuswara tugasnya, ngajinya. Mungkin karena sudah siang waktunya jam istirahat ya Pak, sesi ujian komprehensif kita siang hari ini sudah kita anggap selesai ya Bapak Ibu. Ya. Gimana Pak dosen, bisa kita tutup? Baik, setelah itu yang saya lakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita sama-sama akhiri dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya undur diri. Baik Pak dosen, terima kasih atas bimbingannya. Insyaallah. Ya, terima kasih Pak dosen. Pak dosen. Screenshot dulu kayaknya Pak ya, belum screenshot ya? Ya belum. Pak Kus. Ya. Silakan screenshot untuk dilaporkan. 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Ada. Terima kasih. Makasih Pak dosen. Makasih Pak dosen, Bu dosen, makasih banyak.